Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zakia dari kelas 2 SIC. Pada pertemuan kali ini, saya akan menunjukkan progres proyek saya yang dimana bertema pariwisata dari sisi admin. Dan juga saya akan menunjukkan CRUD dari dua tabel, yaitu data warga dan juga destinasi wisata. Di sini saya akan menunjukkan referensi template yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan template dari Temwagon, yang dimana templatenya itu Connect Plus. Di sini tampilan dari templatenya itu seperti ini. Menurut saya templatenya ini sangat menarik dan tampilannya ini kurang lebih seperti ini. Dan juga saya sudah terapkan di bagian indeks dashboardnya. Lalu kita buka Viscode. Di sini saya membuat database pada database warga. Di sini kita dapat melihat bahwa primary key-nya itu terletak pada warga ID dan juga memiliki data-data seperti nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan juga email. Begitu juga dengan destinasi wisata, yang dimana primary key-nya ini adalah destinasi ID, yang dimana nanti itu dia akan menampilkan data-data seperti nama, deskripsi, alamat, RT, RW, jam buka, tiket, dan juga kontak. Nah, untuk melihat database-nya itu kita bisa buka Laragon di bagian database, SQL. Di sini terdapat database bernama pariwisata homestay admin, dan di sini terdapat tabel warga yang sudah kita buat tadi. Dan di sini juga ada tabel destinasi wisata yang telah kita sebutkan tadi. Lalu kita buka lagi Viscode. Lalu di sini saya juga buat migrations, yang dimana untuk membuat migrations ini kita bisa membuka terminal. Kita bisa ketik di sini untuk membuat migrations, terus kita buat create. Ketika kita ingin membuat migrate-nya itu sebuah tabel dari warga, maka kita buat di sini warga table. Nah, nanti setelah kita enterkan, maka akan terbuat migrate dari tabel warganya. Di sini kita lihat migrate dari tabel warga yang telah kita buat. Di sini terdapat skema grid yang dimana kita membuat tabel baru, dan juga di sini terdapat tabel ID warga ID yang dimana ini merupakan kolom ID utamanya atau primary key-nya, dan ada nomor KTP, dia unik yang artinya itu dia tidak boleh sama. Di sini ada juga nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, email. Ini merupakan kolom data dari warganya. Di sini pada tabel telepon ini, di sini juga ada timestamp, di mana nanti itu otomatis akan menambahkan create add. Ini merupakan struktur dari tabel warga beserta identitas dan juga data pribadinya. Lalu pada destinasi wisata, saya juga membuat seperti ini, di mana di sini destinasi ID ini merupakan primary key-nya, kolom ID utamanya. Di sini terdapat teks, ada time, ada desimal. Ini merupakan tipe data kolom, jadi dia bisa teks, panjang, jam, atau angka desimal. Lalu di sini saya juga membuat times-nya, jadi dia akan menambahkan kolom dari create add dan juga update add-nya. Kita membuat migrate-nya pada warga dan juga destinasi wisata. Selanjutnya kita akan membuka kembali terminal, dan di sini kita akan membuat PHP artisan migrate, yang dimana ini membuat tabel di database berdasarkan file migration yang ada di folder database-nya. Ketika kita enter models, itu kita dapat menggunakan artisan Mac model yang pelanggan ini kita dapat ganti sesuai dengan tabel yang kita ingin buat. Controllernya, di sini saya membuat controllernya itu adalah warga controller dan juga destinasi controller. Di sini untuk membuat controllernya itu kita bisa menggunakan PHP itu
kita bisa menggunakan PHP Artisan Bin Research agar menampilkan semua fungsi-fungsi yang ada dalam controller tersebut. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa langsung tekan enter. Pada destinasi wisata controller ini akan mengatur seluruh proses CRUD pada data destinasi wisata di Laravel. Nah, di sini terdapat ada fungsi index. Ini akan menampilkan daftar destinasinya. Dia akan mengambil data dari database per halamannya yang akan dikirimkan ke view. Dan pada function create ini akan menampilkan form data tambah datanya. Jadi dia akan menampilkan form inputnya. Lalu di sini ada function store. Function store ini yang akan menyimpan data barunya, yang akan memvalidasi input, menyimpan database, lalu redirect dengan pesan data destinasi wisata berhasil ditambahkan. Ini adalah redirect dengan pesan suksesnya. Di sini juga saya menuliskan beberapa requirednya, di mana pada bagian nama ini. Lalu selanjutnya itu ada function show. Function show ini akan menampilkan detail satu data. Jadi dia akan menampilkan satu destinasi tertentu. Lalu pada function edit ini akan menampilkan form edit. Jadi setelah kita simpan datanya itu, kita bisa mengeditnya kembali. Dan pada function update ini menyimpan hasil yang telah kita edit, yang dimana dia akan memvalidasi, memperbarui data dan mengatur upload gambar jika ada. Lalu di sini juga ada function destroy, yang dia akan menghapus data dan akan ada pesan sukses data destinasi wisata berhasil dihapus. Selanjutnya pada warga controller juga sama, dimana pada bagian function index ini dia akan nge-return ke halaman warga index. Ketika kita coba buka, dia akan pindah ke halaman index.php. Jadi saya juga menggunakan function store dan juga menggunakan pesan sukses data warga berhasil ditambahkan. Dan di sini saya juga membuat function edit dan juga function update. Yang dimana pada function edit ini dia akan nge-return ke halaman admin warga edit. Dan juga pada function update ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dikurangi atau ditambahkan. Lalu sini juga terdapat function destroy yang akan menghapus dan juga akan menampilkan pesan sukses dan berhasil dihapus. Nah, di sini pada function update return redirect ini, misalnya update datanya ini selesai, maka kita itu akan dialihkan ke halaman redirect atau ke halaman dengan rootnya itu bernama warga.index, sambil kita melihat pesan sukses perubahan data berhasil yang bisa ditampilkan di view. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat views. Pada views ini terdapat folder admin, yang dimana dalam folder admin ini saya membuat dua folder kembali yang dimana berisi destinasi wisata dan juga warga. Nah, pada destinasi wisata ini terdapat PHP ini, dia itu halaman tambah data baru destinasi wisatanya. Nah, di sini pengguna itu akan mengisi form. Kita lihat form. Nah, di sini pengguna akan mengisi form nama destinasi, terus deskripsi, alamat, dan juga
RT RW, dan juga ada jam buka, tiket, dan juga kontak. Setelah pengguna mengisi formnya akan menyimpan melalui tombol seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian edit.blade.php, pada bagian edit.blade.php ini untuk mengedit data warga yang sudah ada. Jadi ketika kita ingin mengedit data yang sudah kita simpan, disinilah kita di sini terdapat min kontennya, dimana nanti itu ketika kita ingin mengedit jadi terdapat min kontennya, dimana ketika kita ingin mengedit data yang sudah kita simpan ini akan menuju ke halaman edit PHP-nya. Index.php ini halaman daftar destinasi wisata. Jadi dia menampilkan tabel berisi semua data destinasi wisata. Nah, di sini ini terdapat tabel di sini terdapat dashboard, data warga, terus juga ada destinasi wisata, dan juga ini adalah halaman untuk menampilkan seluruh destinasi wisatanya. Biasanya ini berisi data destinasi lengkap dengan memiliki tombol edit. Ini memiliki tombol edit dan juga memiliki tombol hapus. Jadi index.php ini dia ini untuk membuat di destinasi wisatanya. Lalu pada bagian warga, folder ini sama tetapi ini khusus untuk data warga aja. Di sini juga terdapat 3 file utama, di mana di sini ada blade.php. Ini adalah halaman tambah data baru. Admin itu bisa mengisi nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan juga email. Dan nanti itu setelah selesai akan dikirim datanya, akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya ada edit.php. Edit ini halaman ubah data warga yang sudah ada. Ini sama seperti halaman destinasi. Form ini akan otomatis terisi dengan data lama agar dia mudah diedit. Ini form edit datanya. Jadi ketika data itu sudah kita simpan, kita dapat mengeditnya kembali. Di sini saya juga membuat form actionnya agar dapat diedit. Lalu pada bagian index.php-nya, di sini juga halaman daftar semua warganya. Jadi tampilan ini itu bentuk tabel berisi data warga dengan lengkap, ada juga tombol edit dan juga tombol hapus, serta menambahkan data baru menambahkan data baru lewat tambah warga. Pada dashboard blade.php ini, di sini kita akan melihat template yang di sini kita melihat template yang sudah kita gunakan. Di sini pada di sini pada rootnya, di sini saya menggunakan untuk dashboardnya ini menggunakan root URL /dashboard, dan pada root CRUD warga di sini saya menggunakan root /warga. Dan itu kita harus meng-git push-nya terlebih dahulu. Nah, terus habis itu baru kita git push. Setelah itu kita dapat lihat di dalam GitHub-nya. Di sini
komit ada 17 komit yang sudah kita lakukan. Dan di sini masuk perubahan yang barusan kita lakukan. Web. Selanjutnya kita coba jalankan codingannya. Di sini kita ketik Wisata. Sini kita buat slash dashboard karena kita membuat root yang bernama slash dashboardnya. Nah, di sini kita dapat lihat ini tampilan dashboardnya sama seperti template yang sudah kita sama seperti template yang sudah saya gunakan. Lalu di sini terdapat beberapa navbar, di mana di sini saya menambah data warga dan juga destinasi wisata. Jika kita klik data warga, nah di sini akan menampilkan data daftar warga yang sudah terdaftar. Di sini kita dapat menambah data warga. Di sini kita dapat menulis nomor KTP. Di sini kita masukkan 16 digit nomor KTP. Misalnya kita masukkan jadi di sini kita buat nama. Dan di sini ada pilihan memilih jenis kelamin. Di sini juga ada agama. Di sini kita masukkan pekerjaan, contohnya save. Terus di sini juga masukkan nomor telepon. Dan di sini kita masukkan nama email kita. Nah, setelah seperti ini kita dapat menyimpan datanya dan akan menampilkan flash data, yaitu pesan sukses data warga berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita ingin mengedit data tersebut, kita dapat tekan edit. Di sini saya ingin mengubah ini. Di sini saya ingin mengubah contohnya itu namanya itu jadi, terus setelah kita edit, kita dapat menyimpan perubahannya kembali. Terus kita dapat menghapus atau mendelete data. Nah, dan akan menampilkan flash pesan sukses data berhasil dihapus. Dan kita kembali ke halaman dashboard. Nah, kita buka destinasi wisata, dia akan menampilkan ke halaman destinasi wisatanya. Di sini saya coba untuk menambahkan destinasinya. Di sini kita buat destinasinya dengan deskripsinya. Dengan alamatnya kita buat, ini kita buat RT-nya. Dan jam bukanya kita buat pukul 11 dan kita buat harga tiketnya. Sini kita dapat juga membuat atau mencari harga tiket yang sesuai, dan kontaknya kita dapat buat nomor telepon atau nama telepon. Dan kita dapat menekan, dan setelah kita menambah data warganya, kita dapat klik simpan. Dan di sini kita dapat melihat bahwa ada 3 data daftar destinasi wisata, dan juga ada flash data pesan sukses data destinasi berhasil ditambahkan. Di sini kita juga dapat menghapus data, dan akan menampilkan pesan. Klik OK, maka data tersebut akan dihapus. Dan kita dapat melihat database yang masuk itu. Nah, di sini kita lihat tabel warga. Sini misalnya kita select. Maka di sini masuk tabel warga yang sudah kita buat tadi. Dan ketika kita
Dan ketika kita buat destinasi wisata, akan menampilkan output tabel destinasi sudah dibuat tadi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.